Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Luar biasa, saya Intan Auli dapat kembali menjumpai Anda di Dialog Khusus. Tentunya di Dialog Khusus seperti biasanya kita akan membahas hal-hal menarik. Dan ada yang berbeda kali ini, biasanya kalau Anda menjumpai saya di studio JTV, kali ini saya berada di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten PTSP. Nah, kebetulan sekali saya hari ini sudah ditemani beberapa orang narasumber dari DPM PTSP Kabupaten Blitar, dan tentunya di sebelah ujung sana sudah ada narasumber yang tentunya tak kalah luar biasa dari DPM PTSP. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah menemani saya hari ini pemirsa. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Bapak Molan. Beliau merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Apa kabar Pak Molan? Baik. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, baik. Nah itu tadi pemirsa, itu merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Berikutnya ada Bapak Harun Witono. Apa kabar Pak Harun? Ya, baik. Bisa disapa pemirsa JTV yang ada di rumah ini? Ya, selamat siang. Baik, nah pemirsa, Pak Harun ini merupakan Kabid Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal DPM PTSP Kabupaten Blitar. Selanjutnya yang sudah saya sebutkan tadi, narasumber yang tak kalah luar biasa dari DPM PTSP ada Pak Sunarko. Apa kabar Pak Sunarko? Baik, selamat siang. Selamat siang ya. Pemirsa, Pak Sunarko ini merupakan pengusaha atau investor PT Greenfield yang juga merupakan penanam modal asing di Kabupaten Blitar ini. Nah, kira-kira hari ini kita akan bahas tentang apa? Tentunya tentang pelayanan atau pelayanan yang diberikan oleh DPM PTSP Kabupaten Blitar. Langsung saja saya ingin tanya-tanya bersama beberapa narasumber, tapi tunggu dulu, sabar dulu, karena saya akan tampilkan sebuah VT, yaitu VT merupakan profilnya dari DPM PTSP Kabupaten Blitar. Ini dia VT-nya untuk Anda. Pelaksanaan desentralisasi membawa konsekuensi logis berupa kewenangan absolut pemerintah daerah, terutama dalam hal administrasi dan keuangan untuk mengatur daerahnya sendiri tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. Keberadaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai dua arti penting, antara lain sebagai sarana menciptakan pendapatan daerah dan memberikan pelayanan bagi sektor swasta. Tujuan utama meningkatkan pelayanan publik melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sejalan dengan nafas kebijakan desentralisasi pemerintah yang mempermudah dan memperlancar pelaksanaan perizinan dan non-perizinan, pendaftaran izin usaha yang bertujuan untuk mengurangi lamanya waktu dan besarnya biaya dalam melakukan formalisasi usaha. Hal ini secara bersama-sama akan menciptakan kepastian melakukan usaha dan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Berbagai macam inovasi telah dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar untuk memberikan pelayanan prima bagi para pelaku usaha, khususnya mereka yang ingin mengajukan izin usaha. Seperti salah satunya inovasi e-mobil yang akan memudahkan para pengusaha dalam pengajuan perizinan. Selain inovasi, DPM PTSP Kabupaten Blitar sudah banyak melakukan kunjungan dengan menggunakan e-mobil. Salah satu di antaranya saat mengunjungi peternakan kedua PT Greenfield Indonesia yang berada di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi. Kunjungan ini dilakukan tak lain untuk mengetahui kondisi lingkungan di peternakan Greenfield kedua. Kunjungan langsung di lokasi seperti ini dilakukan sebagai salah satu tahap awal proses penerbitan perizinan untuk sebuah perusahaan. Adapun beberapa poin yang menjadi bahan pengkajian oleh DPM PTSP pada kunjungannya di peternakan kedua Greenfield ini, diantaranya kondisi lingkungan dan populasi ternak yang ada. Seperti diketahui, peternakan kedua PT Greenfield Indonesia di Blitar ini disebut-sebut sebagai yang terluas dan termodern se-Asia Tenggara. Sejauh ini, terhitung dari awal berdirinya peternakan kedua Greenfield, PT Greenfield Indonesia sudah melengkapi izin usahanya. Hanya saja, untuk kali ini PT Greenfield Indonesia tengah berupaya memperpanjang izin usaha. Berada di kawasan pegunungan, rencananya peternakan kedua Greenfield untuk penyerapan tenaga kerjanya akan memanfaatkan dari masyarakat sekitar, yakni masyarakat Kabupaten Blitar.
Meski sudah memenuhi segala persyaratan perizinan, tentu dalam pelaksanaannya, PT Greenfield Indonesia tak lepas dari peran pemerintah setempat. Sementara pada kunjungannya untuk melakukan survei, pihak DPM PTSP juga melakukan beberapa kajian, di mana hasil pengkajian tersebut guna kelengkapan data sebelum nantinya izin perpanjang usaha diterbitkan. Nah, itu tadi pemirsa, profil dari DPM PTSP luar biasa sekali, DPM PTSP Kabupaten Blitar, pemirsa. Lanjut, tadi sudah saya perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah bersama saya. Tentunya kita akan membahas hal-hal menarik yang nanti akan memberikan manfaat sekaligus pengetahuan bagi pemirsa JTV di rumah. Saya langsung ke Pak Molan ini, Pak Molan. Kita berada di DPM PTSP Kabupaten Blitar. Mungkin untuk pemirsa JTV di rumah yang sebagian belum mengetahui tentang DPM PTSP, mungkin bisa dijelaskan. Ya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini awalnya KPTSP hanya khusus menangani perizinan saja. Kalau sekarang ini ada Dinas Penanaman Modal, ada bidang penanaman modal yang mana fungsi daripada dinas ini adalah dua hal. Satu adalah bagaimana kita pemerintah daerah itu bisa menarik atau mendorong investasi di Kabupaten Blitar. Kemudian yang kedua adalah memberi pelayanan perizinan yang tepat, yang cepat, prima, agar pengusaha itu lebih cepat dan tidak banyak dibebani oleh biaya biasa di luar yang seharusnya dia bayar. Nah, ini kalau Pak Molan tadi sudah sebutkan yang seharusnya dibayar oleh para investor itu ya. Kira-kira kalau boleh tahu ini Pak Molan, berapa sih yang harus dibayar oleh investor? Itu semua ada aturan, jadi ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi yang mereka harus bayar. Bukan tidak seluruh perizinan itu harus bayar. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kami yang khusus menangani itu. Jadi intinya bahwa semua yang dibayar itu mesti ada aturan yang menaungi dan akan mendapatkan kwitansi dan nanti akan langsung dibayar ke bank ini supaya kita ini benar-benar pelaksanaan perizinan ini tidak membebani oleh para investor. Baik, nah itu tadi kalau mengenai DPM PTSP sendiri dan tugas-tugasnya begitu Pak Molan. Kalau misalkan berbicara tentang penanaman modal, ini yang dimaksud dengan penanaman modal itu apa? Kemudian apa sih nanti yang didapatkan oleh para investor saat menanamkan modal itu Pak? Ya, yang jelas begini, sederhana sekali bahwa walaupun banyak definisi yang mengatakan tentang penanaman modal, setidak-tidaknya bahwa yang setidak-tidaknya bahwa di situ ada penanaman modal itu pengusaha itu menanamkan asetnya maupun uangnya atau investasinya dalam rangka dia akan memperoleh kembalian terhadap investasi yang ada di Kabupaten Blitar itu, sehingga harapan dari pengusaha itu nanti akan kembali terhadap uang yang ditanam di Kabupaten Blitar itu tentunya. Kemudian akan berlanjut berdampak langsung maupun tidak langsung setiap adanya investasi atau di situ ada rupiah yang beredar di Kabupaten Blitar, tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Baik. Nah tadi kalau Pak Molan sendiri sudah katakan ada bidangnya gitu ya, ada 2 bidang. Kalau untuk Pak Harun ini, Pak Harun yang ditangani bidang apa sih di DPM PTSP ini? Iya Mbak, bidang kami dari bentukan dinas baru ini ada namanya pengembangan dan pengendalian sekaligus pengawasan penanaman modal. Nah, perlu saya jelaskan sesuai peraturan Kepala BKPM nomor 17 2015, tentunya salah satu pengembangan penanaman modal. Pengembangan itu terdiri dari nantinya saya membuat itu prospektus dari penanaman modal. Salah satunya
prospektus coklat, telur, koi, belimbing, berikut prospektus wisata. Nah, wisata yang terakhir ini wisata penataran sama wisata yang ada di Blitar Selatan, salah satunya Serang, gitu ya, Pantai Serang. Terus lanjut yang kedua yaitu pengendalian pengawasan modal, ya itu saya bersama teman-teman terjun langsung setiap izin yang diterbitkan saya melakukan pembinaan sekaligus pengawasan. Dalam hal ini saya sudah melakukan review perda, karena review perda itu saya anggap sudah terlalu usang, Mbak. Perda nomor 4 tahun 2014. Nah, ini terlalu lama. Itu sudah melakukan review perda. Yang ketiga berikut monitoring sekaligus evaluasi dalam waktu setahun itu apakah izin prinsip itu dilaksanakan atau tidak, dan apakah ada kendala-kendala penanam modal. Saya mencarikan solusi kalau ada permasalahan, baik itu permasalahan sejak dini maupun permasalahan yang besar. Tentunya kita sebagai dinas Namoda memfasilitasi semua permasalahan yang ada, dan berharap dari penamuda sendiri merasa nyaman di Kabupaten Blitar, jangan sampai nanti berpindah ke tempat lain gitu, Pak. Baik, itu, oke. Nah, itu tadi kalau masing-masing tugas yang ditangani oleh Pak Harun itu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang apa sih tujuannya penanaman modal. Kalau menurut Pak Harun sendiri, mengapa sih investor harus menanamkan modalnya khususnya di Kabupaten Blitar? Nah, gini Mbak, karena Blitar itu dulu ceritanya kota yang pensiun, tidak menarik dari investor ya. Sekarang saya dengan bersama teman-teman ini sudah memberikan kebijakan dan regulasi, dan yang baru Blitar ini sudah mulai menarik barik dari investor. Contoh ini dari perusahaan asing ini Pak, teman saya Pak Narko ini salah satu PT Greenfield, juga industri peternakan sapi perah, sudah merasakan gimana Blitar ini Pak. Menarik, itu satu kata yang disebutkan oleh Pak Harun. Nah, saya langsung ke Pak Sunarko ini. Kalau tadi Pak Harun mengatakan bahwasanya berinvestasi di Kabupaten Blitar ini karena Kabupaten Blitar cukup menarik. Nah, ini mengapa Pak Narko sendiri tertarik untuk investasi? Apakah karena yang tadi itu menarik tadi yang disebutkan oleh Pak Harun? Oke, terima kasih. Pertama-tama perlu saya sampaikan, PT Greenfield khusus bergerak di bidang peternakan sapi perah dan pengolahan pabrik susu. Kantor pusat kita di Jakarta, jadi kemudian kita sudah ada satu unit peternakan sapi perah yang ada di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang itu kita sudah jadi satu perusahaan. Di situ ada peternakan sapi, kemudian ada pengolahan pabrik susunya juga. Kemudian yang kemarin kita ada pengembangan investasi, tetap masih di Kabupaten Malang, ada pengembangan perusahaan tetap di Kabupaten Malang juga. Kemudian di wilayah Blitar itu kita ingin mengembangkan untuk peternakan sapi yang kedua. Kenapa kok kita ingin mengembangkan di Blitar? Karena yang diambil adalah kita melihat dari kondisi cuaca atau ketinggian, karena peternakan sapi perah sapinya adalah sapi import, sapi dari Australia. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi awal sapi tersebut. Kita ambil yang di pertama itu lokasinya di lereng Gunung Kawi, tapi posisinya di Kabupaten Malang. Kemudian kita berinvestasi juga di lereng Gunung Kawi, tapi kebetulan masuk di Kabupaten Blitar. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kok di Blitar menarik? Iya, betul. Karena di Blitar yang pertama itu selain situasinya seperti ketinggiannya memenuhi syarat untuk cukup perkembangan sapi perah, peternakannya. Kemudian di Blitar sendiri itu potensi sumber pakan
yang paling banyak itu ambil dari Kabupaten Blitar. Oke. Seperti yang di Malang Iya. itu kebun jagung dan sebagainya itu kita ngambilnya dari Kabupaten Blitar kebanyakan, di samping ada daerah-daerah lain yang sebagai penunjangnya, tapi yang intinya adalah Kabupaten Blitar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dengan sudah meleburnya antara Dinas Penanaman Modal dengan perizinan terpadu jadi satu, itu akan memudahkan investor. Kenapa? Kalau dulu kita izin, kemudian laporan kegiatan LKPN-nya itu mesti beda dinas. Sekarang dengan dinas jadi satu, kita tambah memudahkan. Tambah Jadi kita mudah ada, begitu ya. Kemudian untuk seandainya, oh ini izinnya, oh ini perlu dikembangkan dan sebagainya, Oke. kita bertanyanya lebih mudah. Gitu. Koordinasinya lebih gampang. Iya. Nah, itu Karena nanti masih kita dalam satu. lanjut cerita mengenai kemudahan yang sudah dirasakan oleh Pak Sunarko ya, Pak ya, terkaitan dengan pelayanan perizinan di DPM PTSP Kabupaten Blitar. Saya kembali ke Pak Molan ini, Pak Molan. Ada Pak Sunarko yang sudah berinvestasi di Kabupaten Blitar ini, yaitu di peternakan sapi ya, Pak ya. Nah, sebenarnya kalau saya ingin tahu di Kabupaten Blitar ini peluang investasi yang bisa dilakukan oleh para pengusaha, kira-kira apa saja, Pak? Di Kabupaten Blitar itu banyak sekali. Kadang-kadang kami pun melihatnya pengusaha itu kan melebihi dari kemampuan pembina petugas yang membidangi bidang penanaman modal seperti kami. Itu biasanya dia lebih jeli karena kita yang tahu ya sifatnya umum saja. Misalnya, oh Blitar itu potensi wisata, tapi detail-detail wisata yang model seperti apa itu yang tahu adalah para pengusahanya. Makanya hanya kita sampaikan secara umum saja supaya orang datang ke Blitar itu yang penting mudah. Kemudian ada kita di selatan itu ada Gunung Kapur yang mana di sana ada potensi tambang utamanya untuk keramik yang sekarang ini dibawa ke Surabaya. Alangkah indahnya ketika pabrik keramik itu ada di Kabupaten Blitar. Ini sudah potensi luar biasa. Kemudian kita punya laut yang sangat panjang. Ini tentunya juga menarik sebagai investor. Kemudian kita ada potensi peternakan, baik itu lahannya maupun potensi udaranya, termasuk sapi, termasuk ayam, kambing, macam-macam lah yang kita. Kemudian sektor pertanian kita ini punya lereng Gunung Kelut. Betul. Yang sangat istimewa. Potensi tanyanya itulah yang kita tawarkan kepada para investor, karena harapannya pemerintah itu kan sudah menginvestasikan baik itu prasarana jalan, baik itu prasarana pendidikan, yang mana itu dibiayai juga sangat mahal. Ketika tidak ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya teknologinya juga maju, modalnya ya cukup, sistemnya itu benar, pasarnya itu luas, tentunya tidak akan bisa memanfaatkan jalan yang dibangun dengan mahal. Kemudian orang-orang yang dibiayai pendidikan, pemuda-pemuda yang di desa itu yang pinter-pinter lulus perguruan tinggi ini, dia kan tidak akan bisa diserap ketika usaha-usaha ini hanya usaha-usaha home industri misalnya. Makanya harus udah ada besar dan harus ada home industri supaya Kabupaten Blitar itu menjadi lengkap, ekonominya berjalan kan seperti itu. Betul. Oke. Ya pemirsa, baru di segmen pertama kita sudah banyak mengetahui potensi yang ada di Kabupaten Blitar, termasuk potensi investasi. Nah, kira-kira nanti kita akan bahas lebih jauh, lebih lengkap mengenai investasi-investasi para pengusaha yang masuk ke Kabupaten Blitar, kemudian pelayanan apa saja yang dilakukan oleh DPM PTSP Kabupaten Blitar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus dan saya masih berada di kantor DPM PTSP Kabupaten Blitar dan tentunya masih bersama 3 orang narasumber yang luar biasa yang nanti akan memberikan wawasan, kemudian ada juga beberapa hal yang mungkin dapat menarik
para pemirsa JTV untuk berinvestasi di Kabupaten Blitar utamanya. Ya, saya kembali ke Pak Molan ini, Pak Molan. Ada Pak Sunarko yang berinvestasi di Kabupaten Blitar yaitu di bidang peternakan sapi ya. Nah, ini menanggapi adanya peternakan sapi atau pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Blitar ini seperti apa, Pak Molan? Begini, bahwa Kabupaten Blitar itu ternyata yang cocok, yang lebih cocok, bukan berarti yang lain tidak cocok. Apa yang terjadi sekarang ini menjadi istimewa, itu adalah usaha-usaha yang masih terkait dengan pertanian. Apakah itu peternakan sapi, apakah itu peternakan ayam. Ini sehingga industri peternakan ini menjadi hal yang sangat cocok karena kita punya tingkat ketinggian di lereng pegunungan khususnya Gunung Kelut maupun yang ada di daerah selatan ini sangat cocok udaranya untuk hal-hal yang sifatnya pertanian yang itu adalah peternakan ayam maupun peternakan sapi maupun kambing. Ini memang istimewa. Kemudian dengan adanya investasi yang baru, baik itu greenfield di sapi maupun di peternakan, itu sekarang ini akan tumbuh, akan adanya persaingan-persaingan sehingga diperlukan adanya teknologi-teknologi yang baru sehingga produktivitas itu menjadi baik. Kemudian sistem yang baru, pengetahuan yang baru. Kemudian usaha-usaha ini bisa menyerap tenaga kerja yang kita punya SMK yang jurusannya peternakan di Kademangan. Ini kami harapkan bisa masuk ke sana. Di samping dia bisa sebagai wirausaha peternakan. Kemudian banyak orang-orang yang anak-anak yang sekolah akuntansi, sekolah teknik itu juga diperlukan di perusahaan-perusahaan. Nah, harapan kami nanti itu dalam pengembangannya, kalau sekarang itu belum ketemu orang-orang yang ada di Kabupaten Blitar, Pak Narko, nanti tolong kita punya potensi-potensi sarjana-sarjana peternakan yang lulusannya juga istimewa, yang sekarang bekerja jauh di luar Kabupaten Blitar banyak dan masih juga yang akan lulus. Tolong ini kebesaran hati Pak Narko untuk mengajak teman-teman Kabupaten Blitar. Nah, ini Pak Narko ini merupakan atau bisa menjadi PR ya bagi PT Greenfield untuk merekrut warga Kabupaten Blitar yang tentunya sudah disampaikan oleh Pak Molan tadi sangat berpotensi. Ini bagaimana ini Pak Narko? Baik, terima kasih. Gini, saya lanjutkan yang tadi. Kita berinvestasi di Kabupaten Blitar itu kita memang mengkondisikan supaya geografisnya itu sesuai dengan yang sudah kita lakukan. Kita ambil yang ketinggiannya di atas 1000 dpl, di atas permukaan laut. Kemudian yang pertama bahwa selain kondisi geografis tadi, bahwa kita berinvestasi di Kabupaten Blitar itu adalah bahwa dari pemerintah Kabupaten Blitar sendiri itu ada jaminan bahwa menciptakan situasi yang kondusif. Jadi sangat mendukung sekali. Jadi situasi keamanan, situasi berusaha, ada ketenangan dan sebagainya. Kemudian yang sangat menarik lagi bahwa tekad Kabupaten Blitar ingin mengembangkan atau menarik wisata sebanyak-banyaknya itu sangat terasa sekali bagi kami, terutama dari pembangunan infrastruktur yang ada. Bapak bisa lihat mengarah ke lokasi kami sekarang sudah dilakukan perbaikan dan sebagainya. Itu menandakan bahwa Kabupaten Blitar memang bertekad untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah menanam investasi, secara otomatis bahwa tenaga kerja itu pasti akan terserap. Yang kita utamakan bahwa nanti sekitar 60% sampai 70% itu kita mengambil dari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar bagaimana? Sekitar perusahaan, mengembangkan kering dan sebagainya. Syukur kalau di Kabupaten Blitar sudah ada sekolahan peternakan, kita akan kerjasama untuk menampung tenaga kerja yang bersangkutan. Di samping ada tenaga kerja yang lain. Jadi harapan kami ke depan bahwa tetap
hubungan yang baik ini kita jalin, dan pemerintah Kabupaten Blitar itu mensupport terhadap investor yang masuk supaya apa? Supaya Kabupaten Blitar ini bisa mengejar ketinggalan dari daerah-daerah yang lain. Investor banyak yang masuk di sini. Dengan banyaknya investor yang masuk menciptakan lapangan kerja, otomatis semakin terkurangi jumlah pengangguran yang ada. Tadi di segmen pertama, Pak Narko mengatakan bahwasanya DPM PTSP Kabupaten Blitar sudah memberikan pelayanan yang bagus dan sudah dirasakan oleh Pak Narko sendiri berinvestasi di Kabupaten Blitar. Tapi nanti dulu, setelah saya ngobrol sama Pak Harun ini ya. Oke, Pak Harun. Sebelumnya Pak Harun sudah mengatakan bahwasanya jika ada investor yang masuk ke Kabupaten Blitar, kemudian ingin mengurus izinnya, ini DPM PTSP harus melakukan serangkaian upaya atau kegiatan termasuk monitoring dan lain sebagainya. Ini bisa dijelaskan ke pemirsa, Pak Harun? Iya, makasih Mbak. Iya. Monitoring di dalam hal ini itu monitoring semua jenis izin atau yang pernah diizinkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam kurun waktu 1 tahun, karena umur izin prinsip itu 1 tahun, bisa diperpanjang lagi. Nah, setelah itu baru dimonet gitu Mbak. Nah, dimonet ini sesuai dengan perkembangan yang ada, regulasi yang ada, diberi kemudahan, diantaranya laporan kegiatan penanaman modal setiap 3 bulan sekali bisa online. Nah, ini Pak Narko sudah merasakan bisa di online, kita punya password, tinggal membuka saja. Harapan kami ke depan ada Pak Narko yang lainnya. Baik, ini harapan kami ke depan Mbak. Karena selama ini penanam modal asing yang ada di Blitar hanya Pak Narko yang sudah realisasi investasinya hampir seluruhnya. Yang lain itu hanya izinnya saja Pak, belum ada realisasinya itu Mbak. Pak Harun ya, sebelum menuju ke monitoring, ada nggak sih kegiatan yang dilakukan oleh DPM PTSP sebelum mewujudkan atau menerbitkan surat izin kepada para pengusaha, termasuk atau seperti memberikan solusi atau kemudian penyuluhan begitu Pak Harun? Itu sudah Mbak. Dulu pada saat saya masih belum gabung di DPM PTSP Mbak, saya masih Kasubag Penanaman Modal di Perekonomian. Nah, salah satunya terobosan kami mengundang UKM yang ada atau pelaku-pelaku usaha seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar, ada 22 kecamatan Mbak. Kami undang semuanya untuk bisa ditingkatkan berinvestasi yang lebih tinggi maupun menjadi fasilitas penanaman modal dalam negeri berstatus PMDN itu Mbak. Ya, terima kasih Pak Harun. Nah, ini saya ingin kembali ke Pak Molan, pemirsa. Tadi Pak Narko sudah menjelaskan banyak mengenai bagaimana dampaknya atau bagaimana rasanya beliau berinvestasi di Kabupaten Blitar dan tentunya mengurus izin di DPM PTSP Kabupaten Blitar. Pak Molan, kira-kira jaminan hukum atau jaminan kenyamanan yang diberikan oleh DPM PTSP kepada para investor ini apa saja Pak? Yang kami lakukan pertama adalah kita itu kan menawarkan, tugas kami kan menawarkan potensi-potensi yang Kabupaten Blitar. Kemudian yang kedua kami itu kan mendengar apa yang disampaikan para investor yang akan maupun yang sudah, termasuk dari Greenfield yang sudah, itu kita dengarkan. Kemudian masalah jaminan keamanan hukum itu kan merupakan spesifikasi. Ketika ada permasalahan-permasalahan tentunya itu bisa dikomunikasikan lalu diselesaikan, karena saya pikir persoalan-persoalan hukum terhadap investasi itu bukan persoalan-persoalan yang sangat krusial, hanya kadang-kadang dari ketidakpahaman atau kadang-kadang terjadi karena ada
mana yang harus didahulukan. Hanya sekedar seperti itu karena itu bukan niat merupakan kejahatan. Sehingga hal seperti itu kira-kira di Kabupaten Blitar tentunya semua yang ada permasalahan itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau itu ada komunikasi. Betul sekali. Ke Pak Harun lagi nih, Pak Harun. Ada syarat nggak sih Pak untuk para investor mengajukan izin usaha di Kabupaten Blitar, khususnya melalui DPMPTSP Kabupaten Blitar? Kalau salah satu syarat Mbak ya, itu mudah sekali. Kita sudah melakukan online. Nah, bisa dibuka nanti di web kami, perizinan yang sudah diberikan online itu apa saja. Kalau salah satu syarat itu ada sudah checklist dipermudah Mbak. Nah, dengan adanya dipermudah ini, salah satu antara lain tidak usah datang ke kantor kami, bisa juga datang dan bisa tidak melalui HP saja. Ini pendaftaran Oke, ini secara termasuk online. sistem pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP atau bagaimana Pak Harun? Kalau itu nanti biar dijelaskan oleh teman kami bagian perizinan Mbak. Kalau saya salah satu syarat penanaman modal yaitu Kepres 44 2016. Salah satu itu terbuka bagi penanaman modal dan ada yang tertutup. Itu bisa dilihat di web itu, bisa dibaca atau kurang jelas nanti datang langsung ke saya, bisa itu Pak. Oke Pak Harun, satu kali lagi Pak Harun, tadi Pak Narko sudah menjawab pertanyaan dari saya sebenarnya, bahwasanya mengajukan perizinan melalui DPMPTSP Kabupaten Blitar ini dampaknya sangat dirasakan sekali dan ini cukup mudah. Kalau menurut Pak Harun sendiri, apa sih dampak yang dapat dirasakan oleh para pengusaha atau para investor asing untuk menanamkan modal di Kabupaten Blitar ini? Kalau dampak nanti yang bercerita yang merasakan Mbak, Pak Narko ini. Kalau saya sebagai aparat memfasilitasi khusus untuk yang asing ini, mudah-mudahan ya harapan kami datang banyak itu ya. Dengan adanya datang banyak sekaligus pendapatan per kapita, sekaligus masyarakat Kabupaten Blitar khususnya bisa sejahtera, aman, dan merupakan nanti kalau banyak merupakan visi misi Pak Bupati, daya saingnya itu harapan kami Blitar bisa lebih unggul daripada khusus di Karesidenan Kediri. Contoh Tulungagung, karena Tulungagung juga lebih maju, kita tidak mau kalah itu Mbak. Kita bisa lebih tinggi dengan harapan Pak Narko yang lain bisa datang semuanya itu ya Mbak. Sekaligus nanti berdampak pada pengangguran, khususnya kalau ini makin banyak nanti tidak usah kerja kemana-mana, kita cukup ke Blitar saja gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Harun. Nanti kita ngobrol lagi Pak Molan, Pak Harun dan Pak Narko. Kita masih banyak sekali ini yang akan dibahas tentunya untuk memberikan solusi pengetahuan dan juga manfaat luar biasa bagi para investor-investor yang belum masuk di Kabupaten Blitar. Sesaat lagi pemirsa, dialog khusus akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus dan kita masih bersama 3 orang narasumber dari DPMPTSP Kabupaten Blitar. Satunya ada dari PT Greenfield, pemirsa, merupakan investor di Kabupaten Blitar. Saya ingin ke Pak Molan dulu nih, Pak Molan. Sudah ada investor peternakan sapi di Kabupaten Blitar ini. Kira-kira ada potensi yang mungkin masih bisa dimanfaatkan oleh para investor-investor asing di luar sana, gitu Pak? Masih banyak. Masih banyak. Kalau ketepatan perkebunan yang di lereng Gunung Kelut itu kan tanah perkebunan ya, yang mana pengelolaannya yang masih banyak yang perlu peningkatan dan itu kan membutuhkan investasi yang sangat besar supaya teknologi kemudian pangsa pasar. Tentunya ini tugas daripada para pengusaha untuk
mengembangkan sistemnya sehingga bisa memperoleh modal. Kemudian di samping itu ada usaha-usaha di bidang perumahan misalnya, karena Kabupaten Blitar kini kami tawarkan bahwa kota yang tenang, kota yang tidak penuh kebisingan sehingga untuk tempat tinggal juga nyaman. Ditambah lagi nanti perkembangan perusahaan besar juga akan banyak yang nyaman bagi mereka yang kelas menengah ke atas misalnya, karena dia lulusan perguruan tinggi yang bekerja di Kabupaten Blitar. Itu kira-kira nanti akan terserap dengan adanya usaha-usaha yang besar. Kemudian di samping itu tadi saya sudah katakan potensi wisata peternakan ayam yang mana pasarnya sudah jelas dan pengetahuan sudah banyak. Pasar teknologi peternakan di sini juga merupakan pasarnya, sehingga itu investasi di bidang industri perkandangan ayam itu juga menarik juga untuk dikembangkan. Khususnya daerah selatan ini yang menyimpan harta karun yang besar adalah tambang, yang mana kalau supaya istimewa itu diolah, setahu saya yang banyak dilakukan dibawa ke Surabaya itu adalah bahan keramik, dan itu perlu ada di Kabupaten Blitar. Baik, oke, luar biasa. Saya ke Pak Narko nih. Pak Narko, tadi sudah banyak dijelaskan kan mengenai PT Greenfield, kemudian Kabupaten Blitar ini sangat berpotensi untuk didirikan perusahaan peternakan sapi karena lingkungannya yang sangat mendukung dan lain sebagainya. Kira-kira hal menarik apa sih Pak Narko yang ada di PT Greenfield kemudian nanti akan dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Blitar, khususnya mengunjungi PT Greenfield ini? Oke, baik. Sebagai bentuk keseriusan kami berinvestasi di Kabupaten, sebagai bentuk keseriusan kami menanamkan investasi di Kabupaten Blitar, bahwa kita sudah membangun kandang, ada 3 kandang yang sudah diisi, dan di awal Oktober kemarin kita sudah kedatangan sapi yang dari Australia itu 2150, itu sudah masuk di kandang kami. Sekarang posisinya masih di pengawasan karantina. Jadi kemudian nanti pada awal Januari, jadi Januari sampai Juli secara parsial nanti kita akan mendatangkan sapi jumlahnya 2.450. Dan nanti totalnya sekitar 4.600. Itu nanti dari masing-masing satu sapi sudah beranak dan sebagainya. Nanti total nanti kita perkirakan sekitar 9.000 sampai maksimal 10.000 ekor. Luar biasa. Itu sudah cukup. Nanti hasilnya memang di Kabupaten Blitar itu khusus untuk peternakan sapi saja. Peternakan sapi saja. Nanti hasil susunya itu dikirim ke Malang untuk diproses menjadi susu dalam bentuk kemasan. Baik. Jadi produk kami yang susu kemasan itu sudah dari Kabupaten Malang, itu susu yang dalam bentuk sudah kemasan cair. Kita juga produksi tentang keju yang mozzarella itu. Kemudian kita sekarang lagi memproduksi yogurt, tapi yang sudah terrealisasi produksinya adalah yang kental. Dan insya Allah nanti di awal Januari 2018 kita akan mendatangkan mesin yang memproduksi yogurt tapi dalam bentuk cair liquid. Pak Narko, saya ingin tahu sejauh ini atau saat ini ya, kalau sesuai dengan harapan pemerintah Kabupaten Blitar, adanya investor mendirikan usaha di Kabupaten Blitar ini adalah memanfaatkan warga Kabupaten Blitar sendiri sebagai tenaga kerjanya. Ini untuk saat ini PT Greenfield sudah ada memanfaatkan warga Blitar belum, Pak? Karena ini sapi kita baru datang, tenaga yang ada belum sepenuhnya kita rekrut. Jadi itu yang dari Malang, yang PAM pertama itu dimutasikan ke Kabupaten Blitar yang ada di PAM di wilayah Kecamatan Tinggi. Tetapi ke depan tidak menutup kemungkinan itu akan terus bertambah karena nanti jumlah tenaga kerja yang menempati di PAM di Blitar sini itu sekitar 200 tenaga kerja. Jadi sangat potensi sekali untuk warga sekitar untuk bisa bekerja di
perusahaan kami, tapi mesti harus melalui seleksi, kemudian kriteria masuk dan sebagainya. Itu syarat yang pertama. Jadi memang itu suatu keharusan bagi perusahaan mensyaratkan untuk melakukan tes dan sebagainya. Cocok enggak yang bersangkutan memenuhi kualifikasi yang kita butuhkan tadi. Ya. Oke, terima kasih Pak Narko. Nah, ini saya ke Pak Molan lagi. Pak Molan, kalau tadi ada investasi peternakan sapi, kemudian ayam, kita tahu bahwasanya Kabupaten Blitar ini sangat luas ya Pak ya. Kalau untuk berinvestasi misalkan perumahan gitu, masih ada lahan ini Pak di Kabupaten Blitar? Tentunya ada, soalnya kepadatan penduduk kan belum, kepadatan perumahan kan belum. Pasti ada, sudah, pasti ada. Dan itu jeli sekali para pengembang nanti akan kami persilahkan untuk mempelajari. Tapi yang penting bagi kita pemerintah ini hanya bisa menawarkan. Kalau masalah detail-detailnya itu harus dilakukan oleh pengusahanya. Kemudian bagi kami memang kita merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang mana percepatan untuk berinvestasi ini juga harus kami lakukan dengan perubahan-perubahan strategi-strategi, baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi keamanan, yang mana kita ini nantinya akan membentuk satgas percepatan penanaman modal untuk berinvestasi, yang mana itu tentunya akan dikawal semua pihak. Apakah itu masalah keamanan, apakah kepastian hukum, tentunya akan menjadi mana-mana yang menghambat ini selalu dievaluasi oleh pemerintah pusat, yang mana nanti akan timbul aturan-aturan baru. Jangan khawatir bahwa apa yang terjadi, apa yang ada di Kabupaten Blitar ini adalah terbuka. Tapi saya tetap kepada Pak Narko tentang kalau sudah ada investasi di Kabupaten Blitar ini, jangan hanya nanti tukang ngaritnya saja Pak Narko, coba dibuka dari perguruan tinggi negeri yang ada di Malang maupun di Jogja. Itu juga banyak anak-anak yang ada di Kabupaten Blitar, dari Blitar ya, gitu ya? yang kuliahnya itu di peternakan. Nah, itu di UNER yang kedokteran hewan. Nah, ini tolong ini juga supaya tahu bahwa Greenville itu membutuhkan tenaga-tenaga baru yang kapasitasnya itu adalah middle. Jangan sampai yang lower saja yang kita terima, sehingga jumlahnya yang besar tapi yang berkualitas hanya didominasi oleh orang-orang luar. Tapi percayalah Pak Narko bahwa banyak orang-orang Kabupaten Blitar yang sekolah pinter dan berbudi pekerti. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi mengenai calon-calon tenaga kerja yang patut direkrut begitu ya Pak Molan ya oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Blitar ini. Sebelum Pak Narko menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Molan, saya ingin ke Pak Harun ini, Pak Harun. Sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal DPM PTSP Kabupaten Blitar, sejauh ini apa sih yang dilakukan Pak Harun agar investor ini tidak membludak di Kabupaten Blitar? Makasih Mbak. Apakah yang dilakukan tidak membludak? Artinya begini, itu ada kecamatan Blitar ini ada 22 kecamatan. Di antaranya nanti sesuai RT RW kan ada khusus untuk seumpama kawasan industri hanya diarahkan ke kecamatan mana, itu ada RT RW-nya, nanti ada ditindaklanjuti dengan rencana detail tata ruang. Seperti nanti Kanigoro itu kan ibu kota Kabupaten Blitar Mbak. Ya ini untuk pusat pembelanjaan maupun yang lainnya. Jadi masing-masing kecamatan itu ada sendiri. Nanti kalau itu membludak di sana diperlukan untuk kecamatan yang lain, ya kita arahkan nanti sesuai dengan peruntukannya. Mungkin kalau
sementara ini perumahan Blitar Selatan kan nggak cocok juga kan, kota sana ya tandus juga. Kesulitan untuk mungkin material gitu ya Mbak ya, yang cocok daerah sekitar mungkin Garum, Lingi ataupun kecamatan lainnya itu diarahkan untuk investasi di kecamatan lainnya. Harapan kami investasi itu jangan menumpuk. Sementara ini diminati Kanigoro saja, timbulnya perumahan dan yang lainnya. Harapan kami merembet ke kecamatan yang lainnya supaya merata, itu tidak timbul nanti pencari pekerjaan itu ke sana kemari, itu cukup daerahnya atau kecamatan masing-masing. Dibagi begitu ya Pak Harun ya. Terima kasih. Ini Mbak, hampir lupa ya, karena tamu kita adalah Pak Narko yang PMA, pengusaha besar, sampai lupa kami bercerita tentang pengusaha yang menengah ya, kecil menengah ya. Menengah banyak sekali ya yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha lokal, yang mana kadang-kadang kita anggap itu bukan investasi, ternyata itu juga potensinya sangat besar sekali. Nah, ini untuk pengusaha menengah berpotensi baik sangat itu luar di biasa. peternakan ayam, baik industri makanan, pertokoan, ini juga investasi lokal ini juga besar sekali. Nanti kita akan bahas selengkapnya di segmen berikutnya, Pak Molen dan Pak Narko dan Pak Harun. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Khusus akan segera kembali usai jeda iklan. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan kita masih berada di kantor DPM PTSP Kabupaten Blitar. Dari segmen pertama hingga segmen 3 tadi sangat menarik sekali pembahasan yang sudah kita lakukan, yaitu mengenai investasi di Kabupaten Blitar dan juga pelayanan yang diberikan oleh DPM PTSP Kabupaten Blitar kepada para investor asing yang masuk ke Kabupaten Blitar. Nah, ini saya ke Pak Molen dulu sebelum ke Pak Narko. Pak Molen, tadi kan di segmen sebelumnya sudah menyebutkan hanya pengusaha besar, ada juga pengusaha menengah yang juga termasuk berinvestasi kan di Kabupaten Blitar ini, bagaimana? Ya, jadi pengusaha yang kelas menengah ini tadi hampir lupa ya, kita tidak bahas bahwa ada usaha di bidang perumahan, di bidang peternakan, di bidang industri makanan, pariwisata, yang itu diusahakan orang lokal yang serapan tenaga kerjanya sangat banyak. Harapan kami itu tidak terganggu oleh usaha-usaha yang besar, sehingga itu bersinergi. Misalnya kita ada peternakan, tentunya perusahaan besar yang ada di Greenfield ini tentunya harus membuka diri untuk belajar para pengusaha kecil, membimbing para pengusaha peternakan sapi perah yang ada di sekitarnya, tentunya supaya sama-sama usaha ini bisa membawa dampak terhadap usaha-usaha yang ada di sekitarnya, baik itu pertaniannya, baik itu khusus peternakan yang secara langsung. Nanti sapi juga teknologi bisa diajarkan, kemudian susunya supaya standar seperti apa lalu dibeli. Kalau nanti itu bisa mencukupi, tentunya Pak Narko tidak sulit-sulit untuk membuat kandang sendiri, bisa membangun industri susu yang bisa diekspor sampai ke Singapura juga. Ini harapan ini, dan bisa Kabupaten Blitar hanya potensi peternak di Kabupaten Blitar bisa, hanya komunikasi dan keyakinan untuk berinvestasi saja itu yang belum diyakini. Baik, nah ini langsung aja Pak Narko, ini gimana nanggepi yang udah disampaikan oleh Pak Molen? Baik, yang pertama masalah tenaga kerja. Betul.
kami sangat menginginkan sekali yang mengisi posisi-posisi di Kabupaten Blitar itu adalah lulusan-lulusan terbaik dari masyarakat Kabupaten Blitar. Tetapi kita satu ada hambatan bahwa komunikasi kita belum terjalin. Baik. Kami dari perusahaan hanya menyarankan aja di Kabupaten Blitar bisa membuka semacam job market fair. Jadi di situ ada semacam bursa tenaga kerja dan kita akan ikut di sana supaya kita bisa menjaring sebanyak-banyaknya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berpotensi untuk bisa bergabung atau join dengan kami. Betul. Dan itu sangat berharap kita menerima dengan baik apabila dari lulusan-lulusan warga atau masyarakat Kabupaten Blitar bisa bergabung di sini. Yang pertama tujuannya adalah supaya masyarakat sekitar itu bukan hanya sebagai penonton, tetapi dia bisa sebagai ikut berpartisipasi langsung dalam pengembangan perusahaan kami. Yang jelas itu. Kemudian selain yang formal tenaga kerja seperti tadi, kita juga tidak lepas dari tenaga kerja yang informal. Contohnya apa? Petani jagung. Betul. Kemudian yang kedua, tenaga kerja yang sifatnya membantu dalam proses penggilingan atau proses pakan sapi. Itu di luar yang formal, bisa tenaga kerja borongan dan sebagainya. Iya. Itu. Kemudian yang kedua, yang selain itu tadi, jadi saran aja yang tadi. Kemudian yang kedua, masalah binaan tadi. Bahwa kita sudah bertekad bahwa di FAM 2 nanti ada semacam university atau universitas khusus yang kita punya bidang atau satu tempat yang di situ nanti kita siapkan ada sapinya. Kemudian nanti pada saat tamu itu datang itu nggak lihat ke kandang tapi bisa masuk ke area yang kita siapkan tadi. Di situ ada proses pembelajaran bagi tamu yang datang. Jadi ada proses pemberian pakan, kemudian pemerahan dan sebagainya. Jadi tujuannya apa? Bahwa kita ikut membantu mengembangkan potensi wisata yang sudah dicetuskan oleh Bapak Bupati kita bahwa Kabupaten Blitar ingin mengembangkan wisata Sirah Kencong. Jadi Sirah Kencong itu meliputi nanti dari bawah itu ada perkebunan kopi, kemudian di situ ada masak kopi dan sebagainya prosesnya. Kemudian masuk ke pabrik peternakan sapi, kemudian di atas juga ada perkebunan teh. Jadi area di sana memang sama Kabupaten Blitar itu sudah didesain sedemikian rupa supaya di sana berkembang menjadi objek wisata yang sangat menarik destinasi wisata di Kabupaten Blitar. Dan tentunya nggak menambah destinasi wisatanya, tapi juga tadi merekrut warga Kabupaten Blitar sebagai pekerjanya. Sudah gitu pasti. Ya. Jadi nanti kalau ada wisata yang ada di sana, otomatis nanti banyak pedagang-pedagang yang bisa atau mungkin pengrajin-pengrajin yang kreatif. Misalnya pada saat pulang, oleh-olehnya apa, souvenirnya apa, itu akan berkembang di sana. Ya, jadi itu yang sangat potensi sekali. Kemudian yang selanjutnya bahwa sebetulnya ini perlu saya sampaikan bahwa kita di Kabupaten Blitar itu sebelum kita berinvestasi di sekarang ini, kita sudah membina peternak dan kita sudah memiliki penampungan susu yang ada di Kecamatan Gandusari. Jadi masyarakat sekitar ataupun masyarakat di luar area itu sudah kita bina untuk mengembangkan usaha peternakan sapi perah dan hasilnya kita terima. Ya, peternaknya kita bina. Bagaimana membina mulai dari bagaimana membuat kandang, bagaimana memberikan pakan, nutrisi yang bagus supaya hasilnya bisa lebih bagus. Kemudian bagaimana pembersihan kandangnya supaya susu yang diperah ini TPC-nya tidak melebihi dari yang kewajaran, maksudnya itu. Jadi kita sudah melakukan itu semua dan itu akan terus kita tambah nanti. Pak Narko mungkin bisa ajak pemirsa JTV di rumah maupun investor-investor yang belum masuk ke Kabupaten Blitar, kira-kira apa sih yang bikin menarik di Kabupaten Blitar agar para investor nanti mau masuk ke Kabupaten Blitar? Baik, ini saya sampaikan kepada investor yang sudah menanamkan investasinya di Blitar maupun yang akan, yang punya angan-angan mau dikemanakan uang itu, mari sama-sama kita berinvestasi di wilayah Kabupaten Blitar karena satu,
bahwa ada jaminan atau keamanan, karena kita akan tidak bisa berusaha dengan baik kalau keamanan lingkungan tidak aman. Bahwa di Blitar itu sangat potensi sekali untuk mengembangkan karena ada jaminan untuk keamanan, situasinya kondusif, kemudian dengan dinas terkait itu komunikasinya gampang dan sebagainya. Oke. Jadi mari sama-sama kita bisa berinvestasi di Blitar dengan catatan bahwa saya hanya minta satu, jangan kapok atau mungkin jangan segan-segan bagi pemerintah daerah untuk selalu membina bagi kami. Kalau memang ada kesalahan di monitoring dan sebagainya, dibina dan sebagainya. Setiap masalah pasti bisa diselesaikan. Betul. Dan jalan itu adalah jalan yang terbaik supaya bisa memancing para investor untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Blitar. Dan satu catatan kami bahwa bagi para investor yang akan berinvestasi, jangan takut bahwa nanti izinnya dan sebagainya itu akan sulit dan sebagainya, karena di Kabupaten Blitar tadi sudah disampaikan bahwa keterbukaan untuk menyampaikan izin dan sebagainya itu dipermudah sekali, dan lebih baik kita mengurus izin secara lengkap, secara legal, supaya apa? Supaya kita bekerja dan berusaha ini ada ketenangan. Baik, oke, itu dari Pak Narko. Mungkin dari Pak Molan ada pesan yang ingin disampaikan kepada para investor yang belum masuk ke Kabupaten Blitar? Terima kasih. Jadi intinya satu, yaitu kami siap berdialog. Apa yang telah didengar, tentunya apa yang diketahui di Blitar belum jelas, tapi sudah mendengar. Tapi kita siap untuk berdialog. Baik. Bukan berarti kita akan kolusi, tapi kita akan membantu dan saling bantu-membantu bahwa supaya ada investasi, karena investasi rupiah yang akan ada di Kabupaten Blitar akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik. Mungkin untuk Pak Harun ada yang ingin ditambahkan selain pesan yang disampaikan oleh Pak Molan tadi? Dipakai mic-nya dulu Pak ya. Iya, maaf. Saya menghimbau bagi para calon investor jangan risau atau galau ya. Saya karena punya program prospektus penanam modal itu tinggal pilih Mbak. Itu lengkap dengan komoditi berikut catatan atau data yang up to date, artinya bisa dipertanggungjawabkan dan itu bisa diminta atau datang langsung ke kantor kami khusus menemui saya. Berbagai prospektus penanam modal bisa dipilih dari komoditi wisata maupun komoditi yang lainnya Mbak. Kami menyiapkan tidak usah mikir-mikir terlalu panjang. Ini ada kemudahan langsung datang ke kantor, bisa memilih prospektus mana yang diminati bagi para calon investor itu Mbak. Oke, terima kasih 3 narasumber yang luar biasa sudah banyak memberikan pengetahuan kepada pemirsa JTV di rumah maupun para investor-investor lainnya khususnya. Terima kasih Pak Molan, terima kasih Pak Harun dan juga terima kasih Pak Winarko. Sama-sama. Ya pemirsa, tadi sudah banyak disampaikan oleh narasumber-narasumber saya yang sudah bersama saya hari ini, dan tentunya mengingat kembali bahasan-bahasan kita sebelumnya, bahwasanya DPM PTSP akan selalu memberikan pelayanan yang baik bagi Anda, para investor, dan tentunya Kabupaten Blitar sangat berpotensi bagi Anda yang ingin menanamkan modal atau berinvestasi di Kabupaten Blitar. Kita masih akan berjumpa di dialog khusus episode-episode berikutnya. Saya Intan Aulia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.